Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikut video cuplikan akan kita tonton penjelasan dari seorang ibu muslim tentang apa yang terjadi, yaitu konflik antara Israel dan Palestina terkait dengan tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Kepada siapa sebenarnya Tuhan telah berjanji, dan tanah perjanjian dan ataupun milik pusaka itu sebenarnya itu milik siapa, Israel atau Palestina? Dan ibu muslim ini jujur menyampaikannya. Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, ini Umi mau kasih bukti lagi, satu lagi, bahwa tanah terjanji itu, tanah Yerusalem itu adalah milik orang Bani Israel atau Yahudi, bangsa pilihannya ya. Dan janganlah kamu melanggar peraturan hari Sabtu katanya. Hari Sabat bukan hari Sabtu malah disebut oleh di Quran. Janganlah kamu melanggar peraturan hari Sabat. Tahu-tahu dikirim rudal oleh Hamas. Ya Allah, ini orang Islam ngerti nggak ayat Quran sih? Semua dunia berteriak. Jokowi mengutuk. Retno Marsudi nih ikut pula. Tapi kita harus maklum, karena mereka tuh mempunyai majelis ulama. Majelis ulama itu membantu kerja mereka itu. Ini ya bukti nih. Kalau tanah terjanji itu, tanah Yerusalem itu sesuai dengan Quran ayat 104 itu, dan didukung oleh 75 ayat lainnya, itu milik bangsa pilihan, milik bangsa yang ditinggikan derajatnya dari bangsa-bangsa yang lain. Kata Quran, saudara-saudara, terutama orang Islam dan juga umat agama lain, agama Kristen yang juga banyak juga membenci Yahudi, percayalah, di dalam hukum itu keliru membebaskan orang bersalah itu lebih baik daripada keliru menghukum orang bersalah. Menurut Umi, keliru itu tanahnya orang Islam, tahu-tahu diserahkan kepada orang Yahudi, jauh lebih baik daripada keliru. Bukan tanah kita dengan tanah orang Islam ke orang Palestina kok, tanah Hamas kok, bukan. Itu diambil dari tangan orang yang punya hak. Surat An-Nisa juga ayat 154. Dan kalau mau tahu artinya nih, sertifikat dari Allah nih tentang tanah terjanji, tanah Yerusalem, dan keseluruhannya itu adalah milik orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi. Dan kami angkat Gunung Sinai di atas mereka untuk menguatkan perjanjian mereka, dan kami perintahkan kepada mereka, masuklah pintu gerbang Baitul Maqdis sambil bersujud, dan kami perintahkan pula kepada mereka, janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Nah, yang maksud yang kami di situ itu Allah. Allah itu kata-kata kami memang bersifat ganda, berarti di situ Allah bersama para malaikat yang menyaksikan. Dan kalau menurut kaidah bahasa Indonesia katanya Allah menunjukkan juga bahwa Dia bersama membawa kita semua, dan konteksnya waktu itu bersama orang-orang Bani Terah Agung, Bani Israel, keturunan agung, keturunan mulia. Menurut Quran, bangsa yang ditinggikan dari bangsa-bangsa yang lain. Dan ayat Quran itu berlaku terus sepanjang hidup, tidak ada waktu itu. Ada yang membuat kurung waktu itu, di masa itu mana bisa ngarang seperti itu ya. Nah ini kemarin Umi udah bilang sertifikatnya ayat 104 surat Bani Israel atau surat Al-Isra. Al-Isra itu nggak jauh-jauh amat bedanya dengan Bani Israel itu kok ya. Itu untuk cara untuk melupakan orang-orang Israel aja, maka dibilang surat Al-Isra.
Tapi bedanya nggak begitu jauh, lihat aja di kamus bahasa dalam Al-Quran ini. Nah, itu sertifikat tambah ini nih, hari Sabat jadi dihormatin nggak boleh, apalagi menyerang, membunuh, ya, merangsek masuk rumah penduduk, kita jangan merampas tanah orang. Dan itu Yerusalem memang milik orang Israel, milik orang Yahudi. Ya, Quran yang menentukan, sertifikat dari Allah. Ya, kalau istilah itu sertifikat Allah mau dibantah. Sertifikat hak milik rumah Umi aja kalau dibantah orang Umi bisa ngamuk kok, nggak terima gitu. Karena sertifikat cuma tanda tangan ini oleh ketua BPN aja tuh, ya. Nah, karena itu mudah-mudahan himbauan Umi kepada seluruh orang-orang Islam, apalagi yang emosional, yang main ngomong tanpa dasar hukum, Allah pasti murka. Nanti Umi cerita lagi di mana Allah murka, diusir orang-orang yang ngomong, bicara tidak pakai dasar hukum, tidak pakai ilmu, tidak pakai pikiran. Nah, itu ada di ayat Qur'annya, nanti kita sambung lagi. Selamat siang, bahagia selalu, damai dunia, damai kita semua. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana ketika saudara mendengar penjelasan ini? Apakah saat ini saudara sudah mengerti? Apakah saat ini saudara sudah memahami apa yang sedang terjadi? Itu sebabnya jangan lagi kita menyampaikan kata-kata yang tidak benar, menyampaikan kata-kata yang hanya memihak bangsa yang satu dan membenci bangsa Israel. Dan kita sudah mendengar apa disampaikan oleh Ibu Muslim tadi. Itu sebabnya mari berhati-hati bahwa bangsa Israel juga adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Dan Tuhan telah berjanji, barang siapa memberkati bangsa ini, mereka akan diberkati. Tetapi barang siapa yang mengutuki bangsa ini, maka mereka akan dikutuki. Ini adalah janji Tuhan. Itu sebabnya kita sebagai NKRI, apapun agama, apapun suku, ras kita, jangan kita ikut campur di dalamnya, apalagi sampai membenci dan mengutuk bangsa Israel. Karena lawan kita bukan mereka, tapi lawan kita adalah Tuhan itu sendiri. Nah, teman-teman, kiranya video ini boleh memberikan pelajaran penting bagi kita, sehingga kita berhati-hati dalam berkata-kata dan menilai suatu hal yang belum kita ketahui. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.